Selamat datang, saya John Wee dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Jimmy. Pak Jimmy dari Los Angeles ya? Dari Pasadena. Pasadena, oke. Apa kabar Pak Jimmy? Iya. Baik-baik Pak John. Terima kasih ini udah diundang untuk interview. Boleh perkenalkan diri, termasuk asal dari mana, pendidikannya apa, dan bisa apa perjalanan untuk jadi agent gitu dari State Farm. Jimmy sendiri ini asalnya juga kurang terlalu jelas ya, soalnya pindah-pindah. Lahir Makassar, sempat sekolah di Jakarta, sempat sekolah di Surabaya. Terus waktu dulu sekolahnya dulu itu sebenarnya civil engineering, nggak ada hubungannya dengan bisnis yang Jimmy geluti sekarang. Master juga Jimmy ambilnya ke bisnis, mungkin masternya ini bisnisnya yang baru ada hubungan dengan bisnis yang Jimmy jalanin sekarang. Perjalanannya cukup panjang. Datang Amerika pertama kali kerja itu di perusahaan komputer ya. Dia menyewakan server ke orang bebas. Jadi semua orang boleh nyewa server dari tempat dia secara virtual. Habis itu connect ke server dan jalanin bisnisnya untuk buat web page atau mungkin sebagai storage. Dari sana Jimmy pindah kerjaan, sempat kerja di Best Buy juga. Dari Best Buy terus jadi IT profesional di skilled nursing home companies. Dia dulu ada 11 skilled nursing homes. Terus pindah jadi IT leader, IT manager di pharmaceutical company juga sebentar. Setelah itu berpikir ini kenapa ya, maksudnya rasanya gak enak, rasanya kok pindah-pindah terus hanya untuk dapat sesuatu yang lebih. Terus kepikiran membuka usaha sendiri, jadi waktu itu pernah diperkenalkan sama sepupu ipar anggapannya. Bilang kenapa gak coba kamu buka usaha sendiri mulai dalam bidang asuransi. Terus dari sana Jimmy coba pelajarin asuransi di Amerika gimana, jalan pelan-pelan sampai buka sendiri. Dan itu tahun berapa? Jimmy pertama kali diperkenalkan soal asuransi di Amerika itu kurang lebih kayak 2013-2014. Terus mulai masuk kayak menggeluti, belajar sistemnya segala macam, sampai belajar step, maksudnya langkah-langkah yang harus untuk membuka bisnis sendiri itu 2014. Terus mulai agensinya sendiri itu awal 2018, Januari 2018. Jadi 2017 waktu sudah di-approve sama State Farm untuk buka agensi sendiri. Setelah jalanin seperti kayak sekolah buat buka agensi dulu, ada kayak internship selama kurang lebih waktu itu dari Juli, Agustus ya, kurang lebih kayak 4-5 bulan sebelum boleh membuka tempat sendiri. Jadi awal membukanya itu agensinya benar-benar buka itu Januari 2018. Kenapa pilih State Farm? Kenapa State Farm? Waktu itu coba cari sebenarnya yang mana yang harusnya dijalani. Apakah mau buka brokerage sendiri, jadi bisa mewakili beberapa company, atau hanya memilih satu company aja yang bisa. Jadi kan sebenarnya ini bisa dibilang cuma satu company, cuma State Farm. Waktu itu Jimmy sendiri research, jadi insurance company apa yang nomor 1 di Amerika. Jadi waktu Jimmy research itu memang kelihatan jelas dari MAIC, dari Department of Insurance, dari California Department of Insurance itu keluar. Jadi insurance yang paling banyak orang pakai di United States dengan di California itu State Farm. Terus Jimmy juga research value-nya State Farm, kenapa orang mau pakai State Farm. Jadi dari situ Jimmy tahu jelas mereka berdasarkan itu semua dari value. Jadi mereka ada sistem loyalty discount juga untuk keep customer setia dengan State Farm. Itu setelah 6 tahun dapat maximum loyalty. Setelah 6 tahun memang kita paling rendah ya untuk rate di California. Tapi untuk kesananya itu memang jalannya cukup panjang untuk bisa dapat full loyalty. Dan Jimmy juga belajar dari mereka punya claim service. Jadi pada saat ada claim dan memang
untuk namanya insurance ya, semua orang membutuhkan service itu pada saat memang ada klaim. Jadi klaimnya itu yang paling bagus setelah Jimmy Research semua itu memang dari State Farm. Dalam setiap kali orang telepon itu nggak sampai 3 menit, kurang dari 3 menit, kadang-kadang cuma semenit atau kurang, itu sudah pasti ada orang langsung yang angkat telepon dan bicara. Jadi mereka memang nggak membuat customer tunggu lama di telepon, dan memang prosesnya untuk keluarkan uang dari klaim itu jauh lebih cepat dari yang asuransi yang lain. Dan produk apa spesialisasi dari Pak Henry? Sorry, Pak Jimmy, sorry. Ya, nggak apa-apa, Pak John. Jadi State Farm itu dia semuanya ada ya. Jadi auto insurance, mobil, terus rumah atau home atau kondo juga ada, renters insurance juga ada, commercial auto juga ada. Jadi untuk bisnis, maksudnya auto insurance yang dipakai buat bisnis atau untuk maksudnya commercial rate. Jadi kayak yang kendaraan yang besar seperti trailer juga ada, truk juga ada, terus bulldozer, semuanya itu mereka ada. Terus business insurance buat liability business owner dan juga workers comp kita semua ada. Jadi total buat property and casualty itu hampir semuanya ada. Cuma memang untuk barang-barang tertentu yang untuk industri, untuk komersial, mereka ada certain underwriting limit. Jadi kita harus cek dulu kalau ada bisnis yang mau di-insure, harus ini cek dulu ke underwriter apakah State Farm mau insure bisnis yang bergerak di industri ini. Kalau mereka bilang oke, baru gini mulai dengan quote. Dengan itu juga kita juga provide disability insurance. Ada juga hospital income, jadi kalau orang masuk rumah sakit karena kecelakaan, provide coverage dari $250 per hari. Itu sama dengan mungkin kalau orang banyak dengar itu dari luar, dari Aflac punya produk. Dan kita juga ada life insurance. Life insurance provide lengkap dari term, permanent ke whole life, atau mungkin sampai yang permanent life yang limited pay. Oke. Jadi kalau mulainya tahun 2018 bukan? Iya. Oke. Waktu mulainya tantangan yang besar apa itu waktu itu? Wah, tantangan paling besar itu pokoknya semuanya dengan deadline ya. Karena soalnya kan Jimmy sendiri pertama kali buka nggak boleh mencari tempat, nggak boleh cari tempat untuk list itu sebelum mereka kasih misalnya lampu hijau, go jalan. Jadi langkah pertama yang paling capek itu sebenarnya cari tempat. Karena cari tempat itu harus sesuai dengan lokasi yang mereka izinkan dan juga harus memenuhi kriteria tertentu baru boleh buka di suatu lokasi. Terus kemudian yang kedua itu mencari pegawai. Itu kendala paling utama. Cari pegawai mungkin gampang ya, maksudnya orang yang mau kerja, tapi membina sebuah tim yang maksudnya pegawai yang bisa kerja di bidang ini itu nggak segampang yang Jimmy pikir awalnya. Jadi waktu awalnya itu mencari satu orang pegawai itu yang betul-betul bisa kerja dan mempunyai license itu kendala paling utama. Dan dari waktu awalnya ya kendalanya dari cari pegawai dengan menjalankan bisnis sendiri tanpa pegawai itu kendala paling utama. Dan bagaimana Jimmy memasarkan produk State Farm? Produk State Farm, Jimmy sendiri banyak channel. Pertama ada ke majalah-majalah, terus Jimmy ada lewat Facebook, sosial media, Facebook, Instagram, dengan LinkedIn. Juga lewat Yelp, Jimmy ada, dan lewat Google juga ada. Jadi lebih banyak ke daerah untuk sosial media dengan pemasaran secara digital ya, lewat Google Search sama Yelp. Itu yang utama. Tapi dari yang itu juga ada lewat referral, ada referral program juga. Jadi tiap orang yang membawa referral ke Jimmy memberikan gift card. Dan beberapa type yang lain itu dengan networking. Jimmy ada gabung juga dengan BNI, Business Networking International. Itu untuk semua business owners join di situ untuk saling refer satu sama lain. Dan BNI itu rada eksklusif, jadi
kalau misalnya untuk satu chapter nggak boleh ada bagian lain. Misalnya kayak Jimmy udah join untuk bagian asuransi. Asuransi untuk bidang di property and casualty. Jadi itu untuk rumah, bisnis, workers comp, mobil, condo, renters. Dan kalau Jimmy udah gabung di chapter untuk bidang yang itu, nggak boleh ada company dari asuransi lain boleh gabung untuk bidang yang itu. Jadi betul-betul eksklusif. Tapi Jimmy nggak boleh pegang untuk semua bidang yang State Farm jual. Jadi kalau misalnya hanya untuk property casualty, jadi property casualty. Jadi Jimmy harus merelakan untuk bagian untuk life insurance, ada company lain yang bakal join untuk business networking itu. Oke, sebagai entrepreneur, pesan apa yang Jimmy bisa memberi ke pemirsa Kabari? Untuk memulai bisnis di Amerika sebenarnya nggak perlu takut. Selama ada niat, ada tekad yang kuat, itu maju aja. Nggak perlu terlalu pikir panjang. Yang paling utama itu langkah pertama yang mau diambil. Jimmy dulu orangnya termasuk orang yang terlalu perfeksionis. Jadi pikirnya banyak. Mau pikir ini, pikir itu. Jadi maunya semuanya itu sempurna dulu sebelum jalan. Tapi untuk hal itu semuanya itu nggak mungkin gitu. Jadi yang paling penting itu mengambil langkah pertama untuk maju dan yakin bilang maju dan apapun rintangannya ada itu pasti bisa dijalanin ya. Jimmy sendiri percaya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya baik. Jadi selama kita mau mengambil langkah, kita maju satu langkah, apapun rintangannya ada itu pasti Tuhan akan bantu melewati rintangan itu. Kita nggak perlu takut. Jadi maju, yang penting itu maju aja dulu. Segala sesuatu itu bisa dilewatin selangkah demi selangkah, step by step. Oke, terima kasih Jimmy untuk memberi informasi entrepreneurship. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Wis. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak John.